Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Ahlan wa sahlan, Anda ucapkan kepada seluruh peserta, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di ilmu as-sharaf. Kita masuk atau masih di pembahasan tasrif fiil sulasi mujarrad. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil tiga bab dari fi'il sulasi mujarrad. Sekarang kita akan melanjutkan teman-teman sekalian bab keempat. Bab keempat ini dia diawali dengan dengan apa namanya bikasri aini fi'il madhi. Ya. Jadi fi'il madhinya itu ain fi'ilnya berharokat kasrah. Berbeda dengan fi'il mudhari'nya bifathi ainil fi'li. Dengan menfathahkan ain fi'il yang ada di fi'il mudhari'. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Di sini tidak disebutkan isim alatnya. Ya, tidak disebutkan isim alat. Naam. Kita mulai menghafal dari bab keempat, ya. Kita mulai menghafal dari bab keempat. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Nah, jadi untuk redaksi untuk sigoh-sigohnya itu hampir sama dengan tiga wazan sebelumnya. Hanya saja di sini tidak disebutkan isim alat. Kenapa? Karena memang bab keempat ini kebanyakannya itu fiil lazim. Taib. Mungkin di antara teman-teman ada yang membawakan bab keempat. Apa contohnya? Teman-teman, ada yang tahu contoh dari bab keempat? Suami ayas mau. Mm-mm. Atau farihayafrohu. Ya, farihayafrohu artinya bahagia. Ya. Sa'ida yas'adu. Iya. Dan lain-lain. Nah, apa namanya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau bab keempat ini di antara alasannya dia tidak memiliki isim alat karena memang kebanyakannya dia fiil lazim. Makanya dia tidak membutuhkan isim alat. Sebagaimana nanti bab kelima dan bab keenam itu tidak ditemukan fiil muta'addin. Artinya adalah dia dikhususkan untuk fiil lazim. Makanya tidak disebutkan di situ isim alat. Jadi jika teman-teman merujuk ke kitab-kitab ilmu sorofun, di sini bab keempat, lima, enamnya tidak dicantumkan isim alat ya. Dengan alasan sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, karena memang kebanyakan bab ini digunakan untuk fiil lazim. Makanya tidak dicantumkan. Bab keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan. Fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Nah, jadi teman-teman sekalian, redaksinya itu sama seperti sebelumnya ya, nggak ada perubahan. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun.
If'al. Nah, if'al di sini dia sama dengan fi'il amr di bab keempat, sama-sama if'al. Kenapa? Sekali lagi kita lihat ain fi'il mudhari'nya. Ain fi'il mudhari'nya yaf'alu. Oh, berarti ain fi'il mudhari'nya berharokat fathah. Gampang saja. Tinggal kita jadikan ain fi'il amrnya juga berharokat fathah. Kemudian hamzah wasalnya bagaimana? Hamzah wasalnya maka sama seperti hamzah wasal yang ada di fi'il amr dari bab ketiga. Tidak mungkin kita katakan af'al, nanti akan iltibas dengan fi'il mudhari', ya. Dan juga tidak mungkin kita katakan uf'al, maka yang pas adalah if'al. If'al, ya. La taf'al, maf'alun, maf'alun. Ya. Ain fi'il di mudhari' pun, afwan, ain fi'il di fi'lun nahyi pun sama. Karena dia mengikuti ain fi'il mudhari'. Begitu juga dengan ain yang ada di isim zaman dan isim makan ini sama seperti ain fi'il mudhari'. Jadi patokannya itu teman-teman, kita jika kita ingin mengetahui harokat ain fi'ilnya atau harokat ainnya, maka lihatlah harokat ain fi'il mudhari'. Kalau berharokat fathah berarti dia ikut berharokat fathah juga. Ya. Contohnya apa? Contohnya tadi misalkan fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Ya. Fariha yafrahu farhan. Ya. Fariha yafrahu farhan. Al-farah atau farohan. Farohan. Berarti dia pakai yang sama'i. Fariha yafrahu farhan wa farohan. Wa mafrohan fahuwa farihun wa dhaka mafruhun. Ifrah la tafrah mafrahun mafrahun. Ya. Jadi jika kita temukan masdar sama'i, tidak mengapa kita masukkan bagi teman-teman yang sudah familiar dengan masdar sama'i, ya. Jika belum, maka cukup pakai masdar kiasi saja yang tercantum di sini. Jadi seperti itu teman-teman sekalian berkaitan dengan bab keempat. Berkaitan dengan bab keempat. Kalau mau pakai sami'a bisa juga. Sami'a yasma'u sam'an wa sama'an wa masma'an fahuwa sami'un wa dhaka masmu'un isma' la tasma' masma'un masma'un. Ya, jadi tinggal terusin aja mengikuti rumus atau sigoh-sigoh yang ada atau mengikuti wazan-wazan yang sudah ada. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita masuk ke bab kelima. Masuk bab kelima. Bab kelima ini dia lil awsaf, untuk sifat. Untuk sifat. Babnya berbunyi fa'ula yaf'ulu bidhammi aini al-fi'lil madhi wal mudhari'. Ya, dengan mendomahkan ain fi'il yang ada di madhin dan mudhari'. Fa'ula yaf'ulu. Ya, fa'ula yaf'ulu. Fu'lan. Fu'lan. Ini adalah masdarnya. Wa maf'alan fahuwa fa'alun fahuwa fa'alun. Dan juga teman-teman perlu kita ketahui bahwa masdar yang tercantum di sini adalah dia memakai masdar yang sering digunakan untuk bab hasuna yahsunu. Ya. Artinya apa? Artinya adalah untuk setiap masdar dan sifah musyabbahah bismi fa'il itu tidak selalu merujuk ke wazan ini. Karena masing-masing fi'il dari bab fa'ula yaf'ulu ini masdar dan sifah musyabbahah bismi fa'ilnya berbeda. Adapun fu'lan dan fa'alun di sini dia mengikuti
wazan untuk hasuna yahsunu. Karena memang contoh hasuna yahsunu ini yang paling banyak digunakan untuk fa'ula yaf'ulu. Makanya dipilihlah wazan untuk mengikuti mauzun yang sering dipakai tadi, hasuna yahsunu. Jadi bukan berarti setiap masdar harus pakai fu'lan, nggak mesti. Dan tidak semua sifat musyabbaha bismi fa'ilnya harus pakai fa'alun, tidak mesti, ya, tidak harus. Fa'ula yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Nah, wadaka ismul isyarahnya tidak ada dan juga isim maf'ulnya tidak ada. Kenapa? Karena ini fiil khusus untuk sifat. Jadi yang namanya sifat itu tidak membutuhkan isim fa'il dan tidak membutuhkan isim maf'ul. Mengapa? Karena makna sifat itu sudah sepaket dengan fiilnya. Sudah sepaket. Jadi makna sifat itu sudah terkandung dalam fiilnya. Jadi tidak butuh isim fa'il dan juga tidak butuh isim maf'ul. Makanya fa'alun di sini kita katakan bukan isim fa'il, tapi sifatun musyabbahatun bismi fa'il. Ya. Uf'ul. Nah, uf'ul di sini memang tercantum, tapi dia tidak terpakai atau jarang sekali terpakai. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun. Ya, dia memang tercantum di sini. Di kitab-kitab tasrif pun tercantum, tapi tidak terpakai. Ya, jadi tidak terpakai. Jadi itu ketika anak nanya itu ke ke guru-guru, kenapa ini disebutkan fi'il amr ya? Padahal isim fa'il dan isim maf'ulnya tidak ada. Maka jawabannya adalah karena itu hanya eh, apa namanya dicantumkan di situ, tapi dari segi istimal tidak, ya, dari segi istimal tidak terpakai, ya, karena dia langsung ke pakai fiil tersebut. Naam, jadi fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Misalkan kita pakai hasuna saja. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Ya, itu. Kalau untuk fiil yang lain, dia bisa memiliki masdar yang berbeda. Ya, apa selain hasuna? Ba'uda. Ba'uda ya ba'udu. Naam, ba'uda yab'udu bu'dan Dan wa ada dan ma'badan fahuwa ba ba'idun. Iya kan? Nggak mungkin ba'adun. iya iya. Iya. Fahuwa ba'idun uba'ud la tab'ud ma ba'adun ma ba'adun. Ya. Qaruba. Qaruba yaqrubu kurban. Wa kurbanan wa makroban fahuwa koroban atau korib. Keribun. Nah, fahuwa koribun. Fahuwa koribun ukrub. La takrub makrobun makrobun. Adapun tiga terakhir ini secara kiasi saja. Adapun dari segi istimal jarang sekali terpakai. Nah, itu untuk bab yang kelima khusus untuk sifah. Bab keenam ini yang terakhir teman-teman sekalian, bikasri ainil fi'li lil madhi wal mudhari'. Jadi dengan mengkasrahkan ain fi'il madhin dan mudhari'nya, dua-duanya dikasrah dan ini menurut ulama sharaf bab yang paling lemah, ya. Hatta contohnya pun masih diperselisihkan oleh mereka, tapi ini masyhur ya contohnya nanti. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya nanti ya, apa arti hasuna yahsunu? Hasuna yahsunu itu artinya adalah baik, ya. Ba'uda yab'udu jauh, qaruba yaqrubu dekat,
ya. Kalau bab keempat tadi itu misalkan farihaya prohu artinya adalah bahagia atau senang, ya. Nah, bab ke-6 ini yang kita sekarang berada di dalamnya, fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Jadi masdarnya berubah teman-teman sekalian di sini. Fu'lanan karena dia memang mengacu ke masdar yang paling banyak terpakai dalam mauzunnya. Yang terpakai, yang banyak terpakai dalam contohnya. Seperti hasibayah sibu husbanan. Wamah, wamah saban fahuwa, fahuwa hasibun. Wadhaka mahsubun ihsib. Ihsib. Ya, ihsib. La tahsib mahsibun mahsibun. Naam. Jadi itu untuk bab ke-6. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Contohnya adalah hasibaya sibu. Warisa yarisu. Warisa yarisu. Naam. Untuk warisa yarisu itu bisa merujuk ke ini ya ke kitab eh syarah matan bisa merujuk ke syarah matan ini tasrif apa yang Anda sebutkan kemarin tuh tarif tasrif Az-Zanjani tasrif bukan tasrif Al-Izzi ya syarahnya Az-Zanjani bisa melihat ke situ ya untuk warisa yarisu itu Anda melihat kemarin tuh ada redaksi yang berbeda ya. Naam untuk warosa atau warisa yarisu ya. Nah, yang Ustazah perhatikan di situ warisa atau warosa Ustazah. Ana lupa ibarahnya seperti apa. Tapi yang Wa- pernah Anda dengar warosa yarisu sih. Warisa, warisa yarisu. Sama sama seperti wa'ada ya'idu. Ya. Nah, itu yang Ana dengar ya. Untuk warisa yarisu Ana belum tahu. Wallahu alam ya. Tapi yang Ana pernah dengar itu warosa yarisu sama sebagaimana kita mengatakan wa'ada ya'idu. Berjanji ya. Wallahu alam Ustazah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang tasrif fi'il sulasi mujarrad tidak terlepas dari 6 bab ini. Tasrifannya sudah kita bahas ya dari fi'il madin sampai isim alat bagi yang memiliki ya. Jadi ini yang harus kita hafalkan teman-teman. Ya, jadi apa namanya tasrif istilahi ini harus memang dihafalkan kita. Memang harus bertahap. Sebenarnya ini tidak cukup dikupas dalam satu pertemuan, teman-teman ya. Ini karena memang kita dari penulis kita punya target dalam satu bulan 20 pertemuan, ya, maka harus kita pelajari. Tapi anggap saja ini sebagai mukaddimah saja, sebagai tangga pertama agar kita berkenalan dengan singkat mengenai dengan tasrif fiil sulasi mujarrad. Tapi kalau kita memang intensif, itu satu pertemuan sebenarnya satu satu bab. Misalkan satu pertemuan sekarang ini kita membahas tentang bab pertama fa'ala yaf'ulu. Nah, itu kita bahas ya. Kita hafalkan tasrif istilahi untuk wazannya, kemudian kita kita ambilkan contoh, kita berikan mauzun, kemudian kita setorkan ke guru kita. Jadi bertahap. Pertemuan kedua, bab kedua, terus seperti itu ya. Adapun di sini kita jelaskan sebagaimana sesuai dengan target. Jadi maksud kita adalah memberikan kepada teman-teman semua gambaran secara umum ya bahwa seperti inilah cara mentasrifnya atau eh nah jadi teman-teman sekalian kita sudah masuk ke
tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il sulasi mazidnya. Nah, sesuai dengan namanya mazid, ya di situ nanti ada huruf tambahan. Ada huruf tambahan. Artinya adalah bunyi tasrif istilahi untuk fi'il sulasi mazid itu berbeda dengan bunyi tasrif istilahi untuk fi'il sulasi mujarrad. Jadi bunyinya itu udah beda. Jadi kita harus harus mungkinkan dulu yang 6, ya. Kita banyak latihan yang 6 itu untuk mujarrad baru masuk ke mazid. Jadi jangan mazid dulu baru mujarrad. Nanti kita pusing, ya. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum, kita masuk ke fiil sulasi mazid, ya. Yang namanya mazid itu ada mazid, huruf tambahannya bisa satu huruf, bisa dua huruf, bisa tiga huruf. Tapi kita mulai dari penambahan yang satu huruf, teman-teman ya. Nggak bisa. Di sini Panggilan nggak bisa. untuk bab pertama fiil sulasi mazid penambahan satu huruf adalah fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Apa kalau pakai tak pakai. Bentar. Hunaka rosail berenang sabihayas bahu. Sabihayas bahu. Setahu ana sabahayas bahu ini. Dia masuk bab ketiga. Karena di antara ain fi'il dan lam fi'il itu terdapat huruf al-halqi. Ini kekhususan untuk bab ketiga. Sabahayas bahu. Teman-teman pernah dengar sabihayas bahu atau sabahayas bahu? Sabiha, Ustaz, Sabiha? yang sering ana dengar Sabiha. Ada lagi? Ustaz yang lain? Ada lagi teman-teman? Sabaha atau sabiha? Biar kita sama-sama beristifadah. Sabaha kayaknya ya, Ustaz ya. Nah, yang sering Anda dengar sabaha, ya. Tapi kalau Asbaha, antum pernah mendengar yang lain, nggak apa-apa nanti kita bisa istifadah ya. Asbaha itu ya Ustaz ya. Sahih. Sabaha. Nah, yang pernah Anda dengar sabaha yasbahu ya teman-teman ya. Bentar Anda ambil mu'jam dulu ya. Mu'jam wasit Anda. Ini kalau di kitab di Kamus Al-Bisri Sabaha, Ustaz. Nah, kalau di mu'jam wasit punya Anda terbitannya ini Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah bil Qahirah itu sabaha yasbahu ya. Sabaha bin nahri wa fihi yasbahu sabahan wa sibahatan. Jadi sabaha yasbahu ya. Apaan Oh, Ustaz Ustaz. yang keberapa ini Ustaz? Apaan baru masuk? Sabaha yasbahu itu
untuk bab ketiga. Fa'ala yaf'alu. Kemudian apa lagi tadi? Nama yanamu. Nah, nama yanamu kita itu harus tahu dulu asalnya ya. Nama itu asalnya adalah nawama. Nawama yanwamu. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang menemukan redaksi nawima yanwamu atau nawama yanwamu. Ya, setahu ana nawama yanwamu itu asalnya. Kalau khofa ya khofu ya khawifa ya khwafu. Dia dari bab keempat. Adapun nama yanamu itu asalnya adalah nawama yanwamu. Jadi kalau kita melihat ke sini dia masuk ke bab ketiga. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah belajar i'lal ya. Nah, nanti wawunya itu diganti dengan alif. Ya, diganti dengan alif. Karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Karena yang namanya alif itu cocoknya dengan fathah. Ini ilmu sorof teman-teman ini udah pada jauh ya. Udah nanya bab i'lal ini. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi faedah saja. Naam, sabaha yasbahu. Naam, sabaha. Kalau untuk warisa yarisu, Anda juga baru dengar ya. Selama ini Anda dengarnya warosa yarisu ya. Baik, nggak apa-apa kita berbagi faedah saja ya. Naam. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Kita masuk ke fi'il sulasi mazid biharfin wahid. Ya, dari bab fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Nah, ini masdarnya banyak teman-teman ya. Kalau masdar di bab pertama ini untuk fi'il sulasi mazid biharfin wahid ini masdarnya banyak nih ya. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kalau ditanya emang kenapa bisa banyak? Ya emang seperti itulah kaidah yang didengar dari orang Arab untuk bab pertama dari fi'il sulasi mazid ini masdarnya memang banyak. Ya, masdarnya memang banyak. Apakah semuanya bisa dipakai? Semuanya bisa dipakai. Ya, semuanya bisa terpakai. Cuman kita bisa melihat dan mendengar ya mana masdar yang sering kita dengar. Taib. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun. Wadaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Untuk sigohnya sama ya teman-teman. Untuk sigohnya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama itu diawali dengan fi'il madin karena kita berjalan di atas mazhab Kufah atau mazhab Kufiyun. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', al-masdar, 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 kemudian al-masdar, al-masdar, al-masdar. Masya Allah. Dan terakhir ini al-masdar mimi, ismu domir, ismul fa'il, isim isyarah, isim maf'ul, fi'lul amr, fi'lul nahi, ismu zaman wal makan. Ismu zaman wal makan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Contohnya apa? Maksudnya apa? Nah, contohnya itu misalkan karroma yang sering kita pakai ya. Karroma yukarrimu takriman, takrimatan, takroman, tikroman, mukarroman. Fahuwa mukarrimun. Wadaka mukarramun. Karrim. La tukarrim. Mukarramun, mukarramun. Nah, apalagi contohnya teman-teman? Allama yu'allimu. Naam, allama yu'allimu ta'liman, ta'limatan, ta'laman, ti'laman,
mu'allaman fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun allim la tu'allim mu'allamun mu'allamun. Taib. Nah, coba boleh nggak minta salah satu di antara teman-teman ini membawakan mauzunnya dan mentasrifnya. Coba, siapa yang mau? Yang ini ya, kawan-kawan yang lain ini. Ya, Kang Halim, Masya Allah. Ini bukan Kang Halim, ini Ustadz Halim. Tafadhal Allah. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Farroha yufarrihu fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Mauzunnya? Farroha yufarrihu farroha Naam, tafadhal. farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Masya Allah, mumtaz. Jiddan barakallahu fiqh Ustadz. Naam, kita masuk ke bab kedua ya. Kita jalan sedikit-sedikit. Bab kedua ini dari fi'il thulasi mazid biharfin wahid. Babnya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Jadi masdarnya ada tiga teman-teman ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan وفعالا وفيعالا مفاعلة وفعالا وفيعالا فعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا فهو مفاعل وذاك مفاعل فاعل لا تفاعل مفاعل مفاعل. Jadi kalau huruf tambahannya berubah, maka bunyinya juga berubah. Jadi kita memang harus banyak-banyak latihan teman-teman ya. Kalau pertama kali belajar tasrif fi'il sulasi mazid memang agak aneh. Tapi kalau lama-kelamaan kita akan terbiasa ya, telinga kita akan terbiasa. Nah, type contohnya apa? Contohnya misalkan qatala yuqatilu. Qatala yuqatilu. Artinya adalah bisa berperang, artinya al-qital ya. Qatala yuqatilu, berperang. Qatala yuqatilu. Naam. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Naam. Taib. Tafadhal teman-teman. Ana minta musyarakah dari satu orang yang ingin mencoba untuk menyetorkan tasrif bab fa'ala beserta mauzunnya. Tafadhal siapa teman-teman yang ingin mencoba? Halo Ustaz, Man anti? Hikmah Ustaz. Coba yang lain dulu ya. Anti sering musyarakah nih, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita ingin mendengar musyarakah dari yang lain ini. Tafadhal, tafadhal wa asatidzah. Ya Ustaz, Ustaz. Ustadz Ari, tafadhal Ustadz Ari. Allah Akbar ya Ustaz. Ah, Allah Akbar, Allah Ustaz. Allah Akbar Ustaz. gimana Ajarin Ustadz? Ustaz. Akal. Yang lainnya aja Ustaz, jangan saya. Wah, tawaduk sekali beliau. Ustadz Kus Mawardi, tafadhal Ustadz. Oh iya Ustaz, apaan baru masuk jadi lihat-lihat dulu Ustaz.
Yang kedua ya Ustaz ya. Nah, fa'ala yufa'ilu. فعل يفاعل مفاعلة وفعالا فهو مفاعل وذاك مفاعل فاعل لا تفاعل مفاعل مفاعل. Contohnya? Wazannya contohnya eh, apa ya? Jahada Naam. jahada yujahidu mujahadatan wajihadan wajihadan fahuwa mujahidun wa dzaka mujahadun jahid la tujahid mujahadun mujahadun. Taib, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiq. Kita lanjut dulu. Barakallah. Nah, sekarang kita masuk ke wazan atau bab terakhir dari fi'il thulasi mazid biharfin wahid dengan penambahan satu huruf. Ya, kalau jahada yujahidu itu artinya tadi adalah berjihad ya teman-teman ya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Jadi sekali lagi teman-teman ya, cara bentuk fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari' untuk mukhatab. Begitu juga dengan fi'lun nahyi ya, sama dengan fi'il amr tadi. Dia dibentuk dari fi'il mudhari' untuk mukhatab. Makanya ain fi'ilnya itu harus sama. Ain fi'ilnya itu harus sama. Tidak mungkin fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya berharokat kasroh, tapi misalkan fi'il amrnya itu ain fi'ilnya berharokat fathah. Ya, tidak ada. Jadi harus berjodoh, harus sesuai. Nah, misalkan kita ambil contoh untuk wazan af'ala yuf'ilu. Misalkan ini ahsana yuhsinu ihsanan wa muhsanan fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun. Ahsin la tuhsin muhsanun muhsanun. Ya. Taib di antara teman-teman ada yang bisa langsung ke ini aja ya, langsung ke contohnya aja biar agak cepet. Ada yang mau teman-teman? Untuk wazan af'ala yuf'ilu. Dia, Saya pengen tafadhal. nyoba Ustaz. Pengen nyoba. Ya, tafadhal Ustaz Edi. Nabda min Ustaz Edi. Ankaro bisa Ustaz. Ankaro yunkiru. Naam. Mumtaz, ahsanta. Hmm. Betul. Ankaro yunkiru. Siap Ustaz. Ankaro yunkiru inkaron wa munkaron wa huwa munkirun wa dzaka munkarun ankir la tunkir munkarun munkarun. Mumtaz. Ahsantum ya Ustazi. Barakallahu fiik. Ankaro yunkiru. Tabarakallah. Maman ankaro yunkiru. Mengingkari. Nah, mengingkari. Ahsantum. Nah, sekarang kita masuk di tafa'ala ya tafa'alu teman-teman. Sekarang ini kita sudah melangkah ke fi'il sulasi mazid biharfaini. Penambahannya sudah dua huruf. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ulan wa mutafa'alan. Tafa'ulan wa mutafa'alan. Fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al. Mutafa'alun mutafa'alun. Jadi penambahan huruf tambahan perubahan suara. Jadi penambahan huruf itu akan mempengaruhi perubahan suara. Ya, makanya af'ala yuf'ilu itu suaranya nanti tasrif istilahinya berbeda dengan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alun fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Contohnya apa? Contohnya adalah taboroba ya taborobu, saling memukul. Taboroba ya taborobu taboruban wa mutaboroban fahuwa mutaboribun wadaka mutaborobun taborob la tataborob mutaborobun mutaborobun.
Silakan teman-teman. Ada yang mau mencoba? Nah, dia, tafadhali. Tasa'ala. Naam, langsung contohnya saja. Tasa'ala yatasa'alu tasa'ulan wa mutasa'alan fahuwa mutasa'ilun wa dhaka mutasa'alun. Tasa'al la tasa'al La tata mutasa'alun sa'al. mutasa'alun. La tasa'al Dua kali mutasa'alun tanya. muta- La tata sa'al. la tatasa'al muta la tatasa'al mutasa'alun mutasa'alun mutasa'alun. Nah, mutasa'alun, mutasa'alun. Nah, ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, nah, sekarang tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Sekarang ada tasdidnya teman-teman ya. Kalau yang pertama tadi nggak ada tasdidnya. Dia ada alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Kalau sekarang itu ada tasdid di ain fi'ilnya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan wa dzaka mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Contohnya misalkan tahassana yatahassanu. Tahassana yatahassanu menjadi baik. Tahassana yatahassanu tahassunan wa mutahassanan fahuwa mutahassinun mutahassinun wa dzaka mutahassanun tahassan la tatahassan mutahassanun mutahassanun. Naam, ada yang ingin mencoba teman-teman? Fatimah, tafadhali. Yang tafa'ala. Sahih. Takasala ya Ustaz. Takassala ya Takas Naam. takasala ya takassalu takassulan wa mutakassalan fahuwa mutakassilun wa zaka mutakassalun takassala tatakassal mutakassalun mutakassalun. Naam, ahsanti. Nah, sekarang kita masuk ke ifta'ala yafta'ilu. Ini penambahannya juga masih dua huruf ya, yaitu hamzatu waslin dan ta. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Contohnya apa? Contohnya iqtarobah, mendekat, mendekat. Iqtaroba yaqtaribu iqtiraban wa muqtaroban fahuwa muqtaribun wa dzaka muqtarabun iqtarib la taqtarib muqtarabun muqtarabun. Taib. Tafadhol teman-teman. Mungkin ada yang ingin mencoba dari mauzun yang lain. Kang Halim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Igtanama yagtanimu Ustaz. Ightanama. Masya Allah. Nah, Dari Gonima ya. nah. Tafadhol. Igtanama yagtanimu igtinaman wa mugtanaman fahuwa mugtanimun wa dzaka mugtanamun igtanim la tagtanim mugtanamun mugtanamun. Masya Allah. Udah ahli ya ini. Huruf-hurufnya ya. Jadi nggak tertukar. Masya Allah. Barakallah fiq. Nah, sekarang in fa'ala yanfa'ilu. Nah, insya Allah stoknya banyak ya kawan-kawan ya. Jadi siap-siap di wazan yang lain. In fa'ala yanfa'ilu. Ini juga penambahannya masih dua huruf. Masih dua huruf ya. Hamzatu waslin dan nun. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan. Fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Ya. Jadi kita harus bedakan infa'ala dengan ifta'ala ya. Kalau infa'ala ini huruf tambahannya dua.
hamzah wasol dan nun. Berbeda dengan ifta'ala tadi. Kalau ifta'ala ini huruf tambahannya dua juga. Tapi bukan hamzah wasol dan fa. Bukan. Fa di sini fa asliyah. Fa di sini adalah fa fiilnya. Nanti huruf asli dia. Terus di wazan ifta'ala mana huruf tambahannya? Hamzah wasol dan ta. Bukan fa ya. Tapi ta. Taib. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun in fa'illatan fa'il munfa'alun munfa'alun. Contohnya apa? Contohnya misalkan eh Intafaqa Ustaz. Takola. ah Intakola yang takilu mungkin. intakola. Intakola bukan intakola dari nakola dari Intafaqa masuk Ustaz. wazan ifta'ala. Nah, Ustaz, coba. Ah, nah langsung aja. Ah, Ya, Ustaz. siapa tadi? Nah, halo? Bentar, Sat. Kayaknya Irfan Soleh tadi pengen mencoba. Ustadz Irfan Soleh tadi buka mic tadi. Ini yang belum mencoba. Coba kita ada. Kata intafaqa bisa gak Ustaz? Kenapa? Intafaqa. Intafakoh. Iya itu bisa Intafakoh. gak Ustaz? Intafakoh. Kalau intafakoh itu kayaknya di ifta'ala, Ustadz. Dari bunyinya udah kelihatan tuh. Intafakoh. Infa'ala itu yang mudahnya tuh inkasaro. Inkasaro. Yankasiru inkisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun inkasir la tankasir munkasarun munkasarun artinya adalah pecah terpecah ya. Tafadhol teman-teman jika punya punya fi'il lain dari Tim foto wazan apa Ustaz? fa'ala. Tafadhol Ustaz Rifki. Tim foto A. Apa? Tim foto A. In koto'a ahsanta. In koto'a. Dia asalnya adalah koto'a. Nah, betul. Tafadhol Ustaz Rifki. Sorrif di tasrif in kotoa artinya adalah terpotong ya atau terputus. Tafadhol. In foto A yang kotiu. In kito A wa In mungkota'an. kitoan In kito'an. Wa munqata'an fa huwa munqati'un wa dzaka munqata'un inqati' la tanqa'i Hah? muntaqa'un La muntaqa'un tanqati' la tanqati' muntaqa'un muntaqa'un mun mun kotoun. qata'un qata'un. Nah, mun kotoun. Nah, ahsantum ya Ustaz. Nah, sekarang if'allah dikit lagi ya teman-teman ya. If'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan. Fahuwa muf'allun wa dzaka muf'allun if'alla la taf'alla muf'allun muf'allun. Ini contohnya adalah ihmarra yahmarru memerah. Kalau kita tasrifkan ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran. Ini masdar miminya. Fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarrun. If ihmarra ihmarra wa dzaka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Jadi bentuk masdar mimi dengan isim zaman dan makan sama ya. Nanti tergantung siakul kalamnya. Ada yang ingin mencoba teman-teman dari wazan if'alla yaf'allu? Ya, berkaitan dengan warna-warna bisa dia.
Tapi nggak apa-apa, kita langsung masuk yang terakhir ini teman-teman. Dari fi'il sulasi mazid bisalah sati ahruf. Ya, penambahannya 3 huruf ya. Di sini disebutkan yang paling sering kita jumpai dari wazan istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan. Fahuwa mustaf'ilun. Wadaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Contohnya misalkan istahsana. Istahsana yastahsinu istihsanan wa mustahsanan fahuwa mustahsinun wa dzaka mustahsanun istahsin la tastahsin mustahsanun mustahsanun. Artinya adalah meminta kebaikan, istihsan. Ya, itu secara asal maknanya. Taib. Teman-teman ada yang ingin mencoba dari istaf'ala istaf'ilu? Masya Allah. Istaghfara yastaghfiru. Taib, kita mulai dari siapa ini yang belum pernah mencoba nih? Istaghfara. Ustadz Ahmad, tafadhol. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Astaghfirullah. Yastaghfiru Mm-mm. istighfaran Mm-mm. wa mustaghfaran Wa mustaghfaran. Mm-mm. wa mustaghfirun wa zaka mustaghfarun Mm-mm. istaghfir mustaghfarun mustaghfarun Istaghfir la tastaghfir. mustaghfarun mustaghfarun. Nah, mustaghfarun mustaghfarun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya dikit lagi. Nah, fi rubai mujarrad juga ada satu di sini disebutkan. Wazannya fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Contohnya zalzala yuzalzilu. Goncang, ya, goncang atau gempa biasanya diterjemahkan. Berguncang. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan wa muzalzalan fahuwa muzalzilun wa dhaka muzalzalun zalzil la tuzalzil muzalzalun muzalzalun. Nah, yang terakhir ini teman-teman tasrif fi'il rubai mazid itu penambahannya 1 huruf ya. Dari fa'lala yufa'lilu. Jadi tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lalla tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Bisa dengan tazalzala yatazalzalu. Ya, bisa. Tazalzala yatazalzalu tazalzulan wa mutazalzalan fahuwa mutazalzilun wa dzaka mutazalzalun tazalzal la tatazalzal mutazallalun mutazallalun. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Jadi tasrif memang kompleks teman-teman ya. Kita memang harus banyak praktek, harus banyak latihan. Tapi pertama kita harus hafal dengan matang tasrif istilahi untuk wazannya. Misalkan fa'lala yufa'lilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan dan seterusnya. Jadi itu kita harus hafalkan dulu. Kalau itu sudah hafal, baru kita masuk ke contohnya. Jangan langsung masuk contohnya ya. Kalau memang tasrif wazannya belum lancar. Karena apa? Nanti hasil tasrifan itu, tasrif mauzun itu nanti harus sesuai dengan tasrif wazannya. Kalau tasrif wazannya salah, nanti mempengaruhi tasrif mauzunnya. Makanya mungkinkan dulu, lancarkan dulu tasrif wazannya fa'lala fa'ala yufa'ilu sampai terakhir baru langsung contohnya karroma yukarrimu misalkan. Jadi seperti itu teman-teman barakallahu fikum. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an. Tafadhal Ustaz Edi.
Izin bertanya Ustaz, yang fiil solasi yang nggak ada tambahnya tadi mujarad ya? Ya mujarrad sahih, fi'il sulasi mujarrad Yang sami ayas mau itu kan di bab 4 ya. Tadi kok sahih. saya lihat isim alatnya kok nggak ada. Kan alat mendengar itu bisa gitu ya. Atau Mm-mm. gimana prakteknya? Naam. Di sini memang tidak disebutkan isim alat Ustaz ya karena dia masuk bab keempat. Naam. Tapi kalau dalam segi istimal dipakai nggak alat pendengaran, misma gitu kan? Pernah nggak kita dengar? Nah, tapi untuk jawabannya wallahu alam Ustaz ya. Tapi karena dia masuk bab keempat, makanya isim alat tidak dicantumkan di sini. Ya, meskipun dia sami yasma'u dan dia fi'il muta'addin, tapi karena dia masuk bab keempat, makanya tidak disebutkan di sini. Adapun untuk alasan detailnya, wallahu alam Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Afwan Ustaz, barakallahu fiik. Yang rubai tadi Ustaz, Naam, ya rubai. wazannya cuma satu ya. Di sini disebutkan satu Ustaz, karena memang buat pemula sekali ini dibuat oleh penulis. Ah, ah. Sebenarnya masih banyak ya, masih ada. Di sini hanya dicantumkan satu, memang untuk sekedar pengantar ya, pengantar untuk pemula Ustaz. Kalau rubai mujarrad, Ustaz, itu saja. Gimana? Kalau yang rubai mujarrad cuma itu saja wazannya fa'lala yufa'lilu. Iya, fa'lala yufa'lilu ini. Cuma satu bab ya. Oh ini, kalau untuk rubai mujarrad yang disebutkan di sini satu ya. Kalau untuk aslinya itu rubai mujarrad, seingat Anah satu juga Ustaz. Naam, fa'lala yufa'lilu. Sama dengan rubai mazid. Kalau yang rubai mazid, seingat Ana ada yang lainnya. Tapi ntar Ana meroja lagi Ustaz ya. Untuk rubai mazid. Ana lupa-lupa ingat. Apakah dia memiliki satu bab saja atau yang lain. Tapi seingat Ana nggak jauh dari hal inilah. Nah, karena dia memang asal kata asal hurufnya itu empat. Ya, nah Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Afwan Ustaz, barakallahu fikum. Di sini ada yang dari Pulau Sumatera nggak teman-teman? Ustaz, Hah? saya Ustaz, Naam? Sumatera. Oh, Sumatera. Sumatera Selatan, Barat, Utara? Sumatera Selatan Ustaz, Palembang. Oh, Palembang. Masya Allah. Jauh juga ya. Saya sudah pernah juga ke Palembang itu, Bu Ikmah. Masya Allah. Ustadz Sangkot Ahyar. Min aina antum Ustadz? Sumatera Utara. Masya Allah. Sumatera eh, Medan, Medan. mau Masya Allah. Horas, Horas. Horas, Horas. Nah, Sumatera Asyamaliyah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, teman-teman, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Masya Allah, sangat menyenangkan belajar sama teman-teman semua.
kita bisa beristifadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mempertahankan keistiqomahan ini dalam menuntut ilmu. Semoga berkah, bermanfaat apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fikum teman. wabarakatuh. مع السلامة أستاذ في أمان الله. Amin wa iyyakum. Ustaz. Ila liqa. Narakum ala khair.